Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Anissa, NIM 2022084433 dari PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Baik, pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menjelaskan atau berbagi materi atau sharing kepada teman-teman semua terkait panduan observasi perkembangan peserta didik dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, video ini akan cukup panjang, jadi kalian harus membuat posisi yang nyaman dulu ya untuk mendengarkan video ini. Baik teman-teman semua, tidak terlalu menunggu lama, saya akan langsung menjelaskan 13 perkembangan indikator yang saya jabarkan di sini yang nantinya bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Oke, panduan yang pertama adalah fisiologis, kemudian yang kedua adalah emosi, moral, etnik, kultural, status sosial, kemudian ada kognitif, minat, bakat atau hobi, gaya pembelajaran, bahasa, potensi inklusi, dan yang terakhir adalah motivasi belajar. Oke, let's start. Kita ke panduan yang pertama. Yang pertama tadi adalah panduan observasi fisiologis. Nah, pada panduan observasi ini, saya mau menjelaskan 7 indikator yang bisa kita gunakan untuk melakukan penelitian ataupun observasi terkait fisiologis dari peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik memiliki tinggi, berat badan, dan bentuk tubuh yang proporsional. Yang kedua, kebersihan gigi peserta didik. Yang ketiga adalah kebersihan kuku. Keempat adalah kerapian rambut. Kelima, peserta didik mampu menggunakan alat gerak dengan baik. Kemudian yang keenam, peserta didik mampu menulis dengan baik. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menulis dengan tangan kanan. Selanjutnya, untuk observasi yang kedua yaitu panduan tentang emosi. Yang pertama adalah peserta didik mengalami perubahan emosi karena hubungan dengan orang lain. Yang kedua, peserta didik mampu mengendalikan emosi yang ada pada dirinya. Dan yang ketiga adalah peserta didik mendapat bantuan dari lingkungan sekitar untuk mengatur emosinya ke arah yang positif. Selanjutnya adalah yang ketiga, panduan observasi moral. Pada panduan observasi moral ini, saya memasukkan 5 indikator yang bisa digunakan untuk melakukan observasi. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami dan melakukan aturan yang berlaku. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan melakukan norma yang berlaku. Yang ketiga adalah peserta didik mampu memahami dan melakukan etika yang berlaku. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menghormati guru, teman, dan keluarga. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu membersihkan kelas secara bersama-sama. Kemudian, panduan observasi selanjutnya adalah observasi terkait etnik. Yang pertama adalah peserta didik mampu berbahasa seperti bahasa daerah di tempat dia bersekolah dan berbahasa nasional dengan baik. Bahasa nasional di sini adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu atau memiliki kebiasaan tingkah laku atau budaya yang sama dengan temannya. Yang ketiga adalah peserta didik menghargai keberagaman etnik sesama temannya. Dan yang terakhir adalah peserta didik menghargai keberagaman budaya teman di sekolahnya atau teman di sekitarnya. Selanjutnya adalah panduan observasi kultural. Oke, untuk kultural sendiri saya mengambil 3 indikator. Yang pertama adalah peserta didik berdoa dan beribadah sesuai ajaran agamanya. Kemudian peserta didik mampu berkomunikasi dan membaur dengan teman-temannya dengan baik. Dan yang terakhir adalah peserta didik bertutur kata dan bertingkah laku baik yang mencerminkan lingkungan tempat tinggalnya. Dan selanjutnya adalah panduan observasi untuk status sosial. Yang pertama adalah peserta didik pergi ke sekolah diantar menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Kemudian yang kedua adalah peserta didik memiliki fasilitas penunjang belajar seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian peserta didik datang dan pulang dengan orang tua. Yang keempat adalah peserta didik berpamitan dengan orang tua ketika berangkat sekolah. Dan yang terakhir adalah peserta didik membawa bekal 4 sehat 5 sempurna yang disediakan oleh orang tua. Panduan observasi selanjutnya adalah panduan observasi kognitif. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengelompokkan objek atau mengurutkan sesuatu benda atau suatu hal begitu ya.
Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu mengingat dan berpikir logis. Yang ketiga, peserta didik tidak mengantuk saat pembelajaran di kelas. Berarti tandanya dia fokus ya kalau tidak mengantuk. Dan yang keempat adalah peserta didik memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu bekerja sama atau seperti berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain. Kemudian panduan observasi selanjutnya adalah panduan observasi minat. Yang pertama adalah peserta didik memiliki minat ketika belajar atau memiliki ketertarikan terhadap belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki cara untuk menumbuhkan minat dan belajar. Yang ketiga, peserta didik merasa senang ketika pembelajarannya dilaksanakan di kelas. Dan yang keempat adalah peserta didik aktif pada kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, panduan observasi yang ke-9 adalah panduan observasi bakat atau hobi. Yang pertama adalah hal yang paling mudah dipelajari peserta didik di sekolah. Yang kedua, pelajaran yang paling disukai oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memiliki kelebihan dan bakat yang dikuasai. Yang keempat, peserta didik memiliki hobi dan aktivitas yang disukai. Yang kelima adalah peserta didik mampu mengembangkan bakat secara optimal. Yang keenam adalah peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan keinginan dan bakat yang dimiliki. Selanjutnya adalah panduan observasi gaya belajar atau cara belajar. Yang pertama adalah peserta didik menyukai belajar dengan mendengar, melihat, dan bergerak atau audio, visual, maupun kinestetik. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik menyukai pembelajaran yang dilakukan di luar kelas daripada di dalam kelas. Yang ketiga, gaya belajar peserta didik mempengaruhi hasil belajar pada peserta didik. Yang keempat, cara gaya belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan yang kelima adalah peserta didik dapat melakukan perencanaan yang baik. Selanjutnya adalah panduan observasi bahasa. Yang pertama adalah peserta didik mampu berbicara dengan lancar. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan kosakata dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik atau bahasa nasional dengan baik. Yang keempat adalah peserta didik jarang melakukan kesalahan dalam mengeja. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu memulai dan mengakhiri obrolan dengan baik. Maksudnya di sini adalah ketika memulai menggunakan salam dan ketika mengakhiri menggunakan kata-kata penutup. Selanjutnya, yang ke-12 adalah panduan observasi inklusi. Yang pertama adalah peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda dengan peserta didik yang lainnya. Yang kedua, peserta didik memiliki hobi yang berbeda dari yang lainnya. Yang ketiga, terdapat peserta didik yang berpotensi berkebutuhan khusus di dalam kelas. Yang keempat, peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima adalah terdapat perbedaan perlakuan antara peserta didik reguler dan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Oke, selanjutnya adalah panduan observasi yang terakhir, yaitu motivasi. Gimana nih teman-teman, masih semangat atau sudah ngantuk? Semoga masih semangat ya. Oke, panduan observasi motivasi ini saya menggunakan 5 indikator. Yang pertama adalah peserta didik memiliki motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki sikap yang positif setelah menerima penghargaan atau reward. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat berkonsentrasi ketika guru menyampaikan materi. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mengendalikan emosi yang ada pada dirinya. Oke, baik, tadi sudah saya jelaskan 13 panduan observasi yang digunakan untuk melakukan observasi pada perkembangan peserta didik, mulai dari fisiologis, kemudian ada kognitif dan lain sebagainya sampai dengan motivasi. Nah, sebenarnya untuk instrumennya sendiri itu tergantung dari teman-teman. Kalau saya menggunakan instrumen yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman atau sudah jelas? Oke, baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Wow, ada pesan dari siapa ini? Oke, dari Kak Ella bertanya terkait bagaimana cara pengambilan hasil observasi tersebut? Apakah melalui wawancara, survei, atau angket?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau kita akan melakukan observasi itu bisa menggunakan beberapa macam cara untuk mengambil hasil observasinya. Bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan angket, survei, observasi secara langsung, dan juga bisa dengan sinkronisasi data dengan guru. Nah, kalau misalkan kita melakukan penelitiannya itu dengan kelas rendah atau kelas 1, 2, 3, bisa menggunakan wawancara maupun observasi secara langsung didukung dengan sinkronisasi data oleh guru kelas. Namun apabila kita mengambil kelas tinggi atau 4, 5, 6, itu juga bisa menggunakan semua jenis wawancara atau jenis penelitian tersebut. Mungkin bisa wawancara dikombinasikan dengan angket, juga bisa dikombinasikan dengan survei, dan bisa disinkronisasikan dengan pertanyaan guru kelas, begitu. Tapi kalau misalkan kelas rendah itu lebih baik menggunakan wawancara secara langsung ataupun pengamatan ya. Soalnya kalau misalkan pada kelas rendah itu kita menggunakan angket atau anak tersebut mengisi survei, biasanya kurang valid karena dia masih bersifat subjektif dan belum tentu dia memahami isi survei atau angket yang kita buat. Namun ketika sudah kelas tinggi itu bisa menggunakan angket maupun survei tersebut. Begitu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kayla. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini sampai dengan akhir. Semoga panduan observasi yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Nah, manfaatnya kita melakukan observasi atau panduan observasi perkembangan ini adalah ketika kita menjadi seorang guru, kemudian kita akan melakukan pembelajaran, kita harus bisa mengetahui dulu karakteristik peserta didik yang akan kita ajar. Kita harus tahu dulu bagaimana kondisi kemampuan awalnya, bagaimana kondisi kognitifnya, kemudian bagaimana dia berbahasa, apakah sudah lancar ataukah belum. Nah, nanti ketika sudah mendapatkan hasil atau tes diagnostik tersebut, kita bisa melakukan pembelajaran, membuat RPP, membuat modul ajar dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, panduan observasi tadi itu sebenarnya sangat penting untuk dilakukan kita sebelum melakukan pembelajaran di kelas, begitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah melihat video saya dari awal sampai dengan akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.